Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 24 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 1, ayat 45-51. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Ia adalah seorang Israel yang sejati. Itulah yang dilukiskan oleh Yesus tentang Bartolomeus yang disebut-sebut di dalam sabda Tuhan hari ini. Nama lengkapnya Natanael Bartolmai. Orangnya serius dan hati-hati, tidak mudah terpengaruh kasak kusuk. Ketika Yesus berpengaruh luas di tengah masyarakat, ia tidak begitu saja terbawa arus. Ia waspada dan memutuskan sendiri. Tetapi ketika ternyata Yesus mengenal dia seutuhnya, maka barulah ia mengikuti Yesus dan secara total pula segalanya ditinggalkan. Natanael berkarya di India, Mesopotamia, dan terutama Armenia, di mana ia gugur sebagai martir. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikatakan oleh Filipus ketika ia mengajak Natanael, "Mari dan lihatlah." Ini ajakan yang ramah terhadap orang yang belum mengenal atau bahkan tidak percaya Kristus. Pengalaman Natanael atau Bartolomeus yang kita pestakan hari ini bisa jadi sama atau juga menjadi pengalaman kita semua. Dia belum mengenal Yesus. Filipus yang membawanya kepada Yesus menjadi penghubung yang baik. Tidak usah banyak omong, yang penting bertemu dengan Yesus sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, ternyata ajakan Filipus yang ramah, "Mari dan lihatlah," menjadi pintu masuk iman dalam diri Natanael. Ia menjadi percaya bukan karena keramahan Filipus, tetapi karena Tuhan Yesus sudah melihat dia di bawah pohon ara sebelum datang kepadanya. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagi orang Israel jelaslah, tanda seperti itu sangat penting dan meyakinkan. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Yahudi."
Saudara-saudariku yang terkasih, di zaman sekarang ini sulit meyakinkan orang perihal iman kepercayaan. Banyak orang yang selalu menuntut bukti yang meyakinkan. Padahal kita sadar bahwa kepercayaan bukan soal bukti, tetapi soal penyerahan. Kita semua belum pernah melihat Tuhan, tetapi sesungguhnya setiap detik kita menikmati rahmat yang daripadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah sebagai orang yang beriman, kita berusaha untuk semakin percaya dan mau berserah diri secara total kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diriku, supaya aku semakin beriman padamu dan semakin taat pada kehendak-Mu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.